Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pelatihan adalah salah satu bentuk edukasi dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Langkah-langkah berikut dapat diterapkan dalam pelatihan, yaitu pihak yang diberikan pelatihan harus dapat dimotivasi untuk belajar. Trainee harus mempunyai kemampuan untuk belajar. Proses pembelajaran harus dapat dipaksakan atau diperkuat. Pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat diperhatikan atau diterapkan. Bahan-bahan yang dipresentasikan harus memiliki arti yang lengkap dan memiliki kebutuhan. Adapun kebutuhan pelatihan. Kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kebutuhan ini biasanya dapat dikenali dari prestasi karyawan dan tidak sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu. 2. Memenuhi kebutuhan tuntunan jabatan lainnya pada tingkat hierarki maupun dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan. Alasannya bermacam-macam, ada yang menyebutkan untuk mengetahui kesetujuan, ada juga menyebutkan untuk membentuk orang generalis. Yang ketiga, untuk memenuhi tuntutan atau perubahan. Adapun identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang pertama, membandingkan uraian pekerjaan atau jabatan dengan pengetahuan keterampilan yang dimiliki karyawan atau calon karyawan. Yang kedua, menganalisis penilaian prestasi. Yang ketiga, menganalisis catatan karyawan. Yang keempat, menganalisis laporan perusahaan lain. Yang kelima, menganalisis masalah. Dan yang keenam, merancang jangka panjang perusahaan. Adapun mengembangkan SDM di Uni Ademika. Manfaat pengembangan SDM di Uni Ademika adalah satu, membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. Yang kedua, membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan atau perusahaan. Yang ketiga, menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antara karyawan. Yang keempat, mendorong kemampuan problem solving. Yang kelima, meningkatkan kerjasama tim. Yang keenam, membantu menciptakan budaya efisiensi dalam perusahaan. Ataupun kebutuhan pelatihan. Yang pertama, kebutuhan memenuhi tuntunan sekarang. Yang kedua, kebutuhan memenuhi tuntunan jabatan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan tuntunan perubahan. Yang selanjutnya, apa itu mengevaluasi aktivitas kegiatan pelatihan terhadap peningkatan kinerja pegawai? Level pertama, reaksi yang mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Indikator yang dijadikan acuan untuk pengukuran ini adalah materi, fasilitas, konsumsi, dan instruksi soal pelatihan. Yang kedua, level pembelajaran mengukur apakah peserta dapat memperhatikan, memahami materi yang diberikan dan instruksi. Dan evaluasi ini diperoleh dengan membandingkan hasil dari tes awal sebelum pelatihan. Yang ke level ketiga itu perilaku, yaitu untuk mengetahui apakah pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diajarkan saat pelatihan benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan ke dalam perilaku kerjasama peserta sehari-hari dan pengaruhnya secara signifikan. Yang level keempat adalah hasil mengetahui apakah terjadi peningkatan performasi atau kinerja organisasi setelah pelatihan. Adapun contoh kasus yaitu kasus pertama, Rumah Sakit XYZ telah mengadakan pelatihan tentang manajemen stres kesehatan mental bagi staf perawat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf perawat dalam mengelola stres dan meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Setelah pelatihan, rumah sakit melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah staf perawat dapat menerapkan pengetahuan dan keahlian dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari, apakah pelatihan tersebut berdampak pada peningkatan kinerja rumah sakit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 85% staf perawatan dapat menerapkan teknik manajemen stres dan dipelajari meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Selain itu, rumah sakit juga mengalami penurunan angka keluluhan pasien sebesar 20% dalam 3 bulan setelah pelatihan. Berdasarkan kasus tersebut menggambarkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah B. Pelatihan tersebut efektif karena sebagian besar staf perawat dapat menerapkan pengetahuan dan keahlian yang dapat dipelajari dan meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Yang kedua, Rumah Sakit ABC telah mengadakan pelatihan tentang pencegahan infeksi nasokomial bagi staf perawat. Pelatihan ini diikuti oleh 50 staf perawat dan berlangsung selama 2 hari. Setelah pelatihan, peserta diminta untuk mengisi formulir evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 90% peserta puas dengan materi yang disampaikan, 85% puas dengan fasilitas yang disediakan, dan 95% puas dengan instruksi mengajar. Selain itu, hasil pertes dan pertes juga menunjukkan peningkatan nilai rata-rata 60 menjadi 80. Berdasarkan hasil evaluasi ini, apa yang dapat disimpulkan tentang pelatihan tersebut?
Jawaban yang paling tepat adalah A. Pelatihan tersebut efektif pada level 1 atau reaksi dan level 2 pembelajaran karena peserta puas dengan pelaksanaan pelatihan dan juga peningkatan nilai. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.